Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Hasanuddin Molo, SUMP IPM CIA, spesialis mengajar mata kuliah manajemen hutan. Adapun teknik pengajaran yaitu perkuliahan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuliah, menyampaikan materi di kelas, diskusi, mahasiswa itu diharapkan bisa memberikan pertanyaan baik terhadap dosen maupun kepada teman-teman di kelas. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk membaca, di mana mahasiswa diberi ruang untuk bisa membaca referensi baik buku maupun jurnal-jurnal dan hasil-hasil riset terkait konsep-konsep pengelolaan hutan, termasuk memberikan kesempatan untuk melakukan persentase terhadap makalah yang sudah dibuat berdasarkan topik-topik yang ada. Dan yang terakhir dilakukan secara tutorial ya, dengan memberikan video singkat terkait pengelolaan hutan di tingkat tapak seperti KPH. Mata kuliah manajemen hutan memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah manajemen hutan itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang sejarah pengelolaan hutan, termasuk timber management, forest resource management, forest ecosystem management, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Konsep pengelolaan hutan lestari mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan yang diarahkan pada penggunaan sumber daya ekosistem yang berkelanjutan atau sustainable use of ecosystem resource. Pengelolaan yang bersifat menyeluruh, holistik. Kemudian pengelolaan yang bersifat ekosistem atau ecosystem based forest management, dan pengelolaan hutan yang berlandaskan pada perspektif bentang alam atau landscape perspektif, dan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, termasuk pengelolaan yang bersifat adaptif. Mata kuliah ini akan membahas terkait pengertian dan ruang lingkup manajemen hutan, aspek-aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam manajemen hutan. Fungsi-fungsi manajemen secara umum, termasuk perkembangan sejarah pengelolaan hutan baik di tingkat nasional dan dunia. Konsep-konsep dasar dalam pengelolaan hutan lestari, elemen-elemen dasar dalam pengelolaan hutan, termasuk pengaturan hutan dan penatausahaan hasil hutan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan di dalam capaian pembelajaran ini mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup, tujuan dan fungsi manajemen hutan, serta aspek-aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan manajemen hutan. Yang kedua, capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen secara umum, termasuk memahami dan mampu menjelaskan dan mengevaluasi perkembangan sejarah pengelolaan hutan nasional dan dunia, serta mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dalam pengelolaan hutan, termasuk konsep riak, daur pertumbuhan, rotasi, dan lainnya. Elemen-elemen dasar pengelolaan hutan, serta mampu dan memahami pengaturan hutan dan penatausahaan hasil hutan. Untuk mencapai hal tersebut, tentu adapun topik-topik yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, sejarah pengelolaan hutan, fungsi-fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Periode timber extraction, timber management, dan konsep dasar pengelolaan hutan, termasuk forest resource management, forest ecosystem management, dan pengelolaan hutan berbasis
masyarakat atau community forest management. Adapun teknik pengajaran di dalam mata kuliah ini kita lakukan melalui diskusi, di mana mahasiswa bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan baik terhadap dosen maupun kepada teman-temannya, dan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa bisa memberikan materi, termasuk mendiskusikan materi-materi yang ditemukan di dalam konsep-konsep pengelolaan hutan. Dalam penelitian perkuliahan ini tentu penilaian akhir sebagai tujuan dari mata kuliah ini dilakukan melalui penilaian baik tugas, kuis, dan kehadiran. Oleh karena itu kehadiran mahasiswa harus mencapai minimal 80%. Demikian, mari kita lihat materi kita hari ini. Ya, jadi materi kuliah kita hari ini terkait manajemen hutan ya. Ini adalah mata kuliah wajib tentunya. Akan bahas terkait bagaimana pengertian manajemen hutan itu sendiri, termasuk unsur-unsur di dalam mata kuliah ini yang harus Anda pahami. Ya, bahwa manajemen hutan ini adalah ilmu atau penggunaan praktis aspek-aspek ilmiah dan teknik kehutanan dengan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi dan metode-metode sosial di dalam pengurusan, pengelolaan administrasi, dan penggunaan sumber daya hutan untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Adapun unsur-unsur pokok di dalam manajemen hutan, yang pertama adalah aspek ilmiah, yang kedua aspek teknik kehutanan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang mana yang dimaksud aspek ilmiah di dalam manajemen hutan? Aspek ilmiah itu adalah kita berangkat bahwa di dalam mempelajari ilmu-ilmu lain, seorang manajer itu harus mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, karena manajer hutan itu harus mengelola sumber daya hutan dengan memperhitungkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi ini tugas utama dari seorang manajer hutan. Yang kedua adalah aspek teknik kehutanan. Ada beberapa ilmu yang terkait dengan manajemen hutan. Karena di dalam ilmu pengelolaan hutan itu kita harus memiliki basic keilmuan, baik dari aspek bisnis dan sosial. Yang kedua, ekonomi sumber daya hutan itu juga harus Anda pelajari, apalagi ilmu statistik, tentunya akuntansi kehutanan misalnya, bagaimana perhitungan-perhitungan, input-output ya, aliran kas dan seterusnya. Kemudian terkait aspek pengelolaan hutan berbasis masyarakat, misalnya KM ya, atau sekarang yang dikenal dengan perhutanan sosial, termasuk ilmu administrasi dan organisasi kehutanan. Itu sendiri Anda sudah harus pahami. Nah, aspek-aspek teknis ya, tentu kita mempelajari tentang ilmu silvika dan silvikultur ya, inventarisasi hutan ya, pemanenan, teknologi kayu, perencanaan, perlindungan hutan ya. Manajemen hutan itu adalah bicara tentang bagaimana proses perencanaan, organisasi, actuating, kontrol, dan evaluasi. Oh, kebenaran kan? Ini pernah kartu mancul. Ini pernah hujung pandang. Bahasa udah pikardi. Selanjutnya, di dalam tujuan pengelolaan hutan itu sangat tergantung pada ownership atau pemiliknya, termasuk situasi ekonomi di mana area hutan tersebut dikelola. Ya. Perbedaan tujuan pengelolaan pada hutan negara dan hutan milik itu juga sangat perlu diperhatikan di dalam konsep pengelolaan. Karena hutan negara umumnya berorientasi pada hasil hutan non-kayu yang menghasilkan produk-produk yang sulit dihitung. Misalnya, bagaimana terkait perlindungan di dalam catchment area ya, atau watershed management ya, kemudian rekreasi
life ya, dan juga dapat berorientasi pada produksi ditinjau dari situasi ekonomi. Sedangkan hutan milik itu selalu berorientasi pada konsep nilai ekonomi ya, nilai ekonomi itu menjadi orientasi pemilik membangun hutan itu. Masyarakat tentu pada konsep ekonomi. Yang mana yang dimaksud dengan istilah rotasi atau DAO. Rotasi ini adalah periode yang dinyatakan dalam jumlah tahun yang diinginkan atau dibutuhkan untuk membuat tanaman dan menumbuhkan jenis pohon tertentu dalam satu areal ya, tanaman kehutanan tentunya, sampai pada suatu kondisi kematangan tertentu yang diinginkan. Jadi kita mau rotasi atau daur 25 ya, atau 30 tahun misalnya, 15 tahun dan seterusnya. Nah, banyaknya tahun yang diperlukan untuk mengadakan dan mengembangkan suatu tegakan hingga mencapai suatu tingkat masa teban tertentu. Itu juga biasa dikenal dengan istilah daur. Lalu rotasi adalah konsep pembangunan hutan tanaman. Nah, ini banyak digunakan istilah rotasi kalau dalam pembangunan hutan-hutan tanaman misalnya ya, di HTI dan seterusnya. Nah, siklus tebang atau daur tebang adalah jangka waktu antara penebangan hutan dan penebangan berikutnya pada suatu areal tertentu. Jadi kalau dalam suatu areal ada berapa blok petak tebangan kita sudah buat, maka kita harus menentukan siklus tebang ya. Mau masa berapa kita gunakan, misalnya masa 7, 10, 15 maupun dan seterusnya. Ini dari satu petak ke petak berikutnya ya. Jadi ada biasa pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat baru kita lakukan penebangan pada petak berikutnya dan seterusnya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian ada istilah annual allowable cutting atau JTT adalah luas areal hutan atau volume kayu yang boleh ditebang dari suatu areal tertentu yang dikelola pada suatu periode tertentu, atau jumlah volume kayu yang dapat ditebang dari suatu areal hutan untuk alasan atau suatu luasan tertentu ya. Jadi ini kita pada saat menentukan annual allowable cutting ya, atau tebang tahunannya, maka luas areal hutan ini yang boleh ditebang itu tidak melebihi dari yang sudah ditentukan, atau volume kayu yang bisa ditebang itu tidak melebihi dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, annual increment allowable cutting ini dalam suatu luasan maupun volume ya. Kemudian stok tumbuh adalah volume total tegakan yang sementara ya, yang sementara dan berpotensi untuk ke depan kita bisa panen. Nah, konsep-konsep pengolahan hutan lestari tentu diarahkan di dalam penggunaan sumber daya ekosistem yang berkelanjutan atau biasa dikenal dengan sustainable use of ecosystem resource ya. Kemudian yang kedua, dia bersifat menyeluruh atau holistik, dan yang ketiga, pengolahan hutan itu berbasis ekosistem atau ekosistem basic forest management ya. Nah, penggunaan sumber daya ekosistem berkelanjutan itu tentu dilakukan secara arif ya, dengan memperhatikan aspek-aspek konsep pengelolaan secara lestari ya, baik dari sisi sumber daya alam yang ada, kemudian tingkat kerentanan dan seterusnya ya, termasuk stok dari sumber daya itu. Kemudian dia harus bersifat holistik ya, menyeluruh ya, tidak boleh melihat secara parsial. Ini harus lebih komprehensif di dalam proses pengelolaan. Yang mana yang dimaksud ekosistem basic forest management itu adalah pengelolaan hutan itu apakah kita gunakan berdasarkan pengelolaan basis ekosistem. Misalnya kita menggunakan ekosistem pengelolaan dengan pendekatan ekosistem DAS misalnya ya. Itu bisa kita gunakan di dalam perencanaan pengelolaan hutan ya, misalnya dengan melihat pendekatan hulu tengah hilir ya. Kemudian sekarang yang banyak kita lihat adalah pengelolaan yang bersifat landscape perspektif ya, pengelolaan yang melihat bentang alam dan seterusnya. Kemudian pertimbangan keseimbangan isu-isu ekologi ya, ini pertimbangan keseimbangan kepentingan jangka pendek, menengah dan panjang, kemudian skala ruang, kemudian melihat pertimbangan interaksi antar komponen ya dalam kesatuan pengelolaan hutan dan seterusnya.
Ini menjadi, kemudian ini yang tadi kalau kita lihat bagaimana berbasis ekosistem ya, dengan pertimbangkan aspek hulu, tengah, dan hilir. Ingat bahwa kontribusi yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas hulu, ya kalau kita berbasis ekosistem das misalnya, itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem di bawahnya. Ya, karena ini ada keterkaitan. Ya, misalnya pengaruh aktivitas penebangan di hulu itu akan mempengaruhi kualitas air, ya tentunya karena ada peningkatan sumbangsi terhadap erosi yang dihasilkan akibat pembukaan lahan dan seterusnya, akan mengakibatkan kekeruhan, dan tentu itu juga akan terjadinya sedimentasi dan akibat sedimentasi dan seterusnya. Ini kalau kita lihat bagaimana pengelolaan berdasarkan perspektif bentang alam. Jadi kita sudah bisa menentukan bahwa pada wilayah-wilayah hulu itu tentu intervensi kegiatan yang bisa dimasukkan di dalam proses pengelolaan hutan itu ya jangan dominan tanaman-tanaman musiman atau yang monokultur, tetapi dia dominan pohon ya. Kemudian di bagian tengah mungkin kita lihat berdasarkan landscape-nya ini ya mungkin bisa di aktivitas pertanian ya. Tetapi itu pun harus ada kombinasi antara tanaman kehutanan dan pertanian ya. Kemudian daerah-daerah yang datar ya saya kira banyak aktivitas-aktivitas pertanian ya. Ini juga melihat bagaimana kemampuan kelas lahan, ya kemampuan lahan di situ ya. Nah, jadi tujuan di dalam pengelolaan hutan itu tentu tidak satu ya. Itu pasti ada beberapa multiple objektif yang diharapkan di dalam proses pengelolaan. Jadi ada beberapa tujuan yang kita capai dalam pengelolaan hutan. Nah, kemudian harus melihat bagaimana keterpaduan atau integrated ya. Permasalahan pengelolaan adalah karena ada perbedaan persepsi dan sistem nilai di antara pihak-pihak berkepentingan, kemudian tumpang tindih, konflik penggunaan, dan kemungkinan munculnya dampak bagi lingkungan alam dan manusia pada umumnya. Ya, ini yang bersifat adaptif. Bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati senantiasa diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan kompleksitas ekosistem, proses yang bersifat jangka panjang, serta adanya gangguan alam dan pengaruh tindakan manusia yang tidak dapat diprediksi. Itu juga menjadi sangat dinamis dan kita lihat perkembangan saat ini. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya Pak. Oke, silakan Dini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, dalam penjelasan Bapak tadi, kan ada salah satu konsep pengelolaan hutan lestari, disebutkan bahwa pengelolaan hutan harus berbasis ekosistem. Pertanyaan saya itu yang mana dimaksud berbasis ekosistem Pak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem itu adalah pengelolaan yang memang melihat bagaimana ekosistem suatu wilayah ya berdasarkan kondisi site. Jadi harus bersifat lebih kompleks melihat keragaman ekosistem suatu wilayah ya. Misalnya begini, dalam manajemen hutan itu harus mempertimbangkan aspek ekosistem das misalnya dengan melihat bagaimana wilayah hulu terkelola dengan baik, kemudian wilayah tengah dan hilir supaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam landscape berbasis das ini harus dilakukan pengelolaan secara menyeluruh berdasarkan ekosistem yang ada di situ. Itu pendekatan kalau kita mau lihat dari sisi ekosistem dasnya. Kemudian kalau kita mau lihat berdasarkan ekosistem suatu wilayah, berdasarkan keragaman suatu spesies misalnya, maka pengelolaan itu harus diarahkan secara menyeluruh berdasarkan ekosistem yang akan kita kelola. Itu yang dimaksudnya. Oke, kira-kira begitu Dini, atau ada teman-temannya yang lain? Silakan.
Saya Pak, atas nama Andi Nadia. Jadi di sini saya mau bertanya, tadi kan juga disebutkan bahwa pengelolaan hutan melibatkan partisipasi seluruh pihak atau stakeholder. Yang mana contohnya Pak? Terima kasih. Oke, baik Nadia, pertanyaannya. Atau ada teman-temannya yang lain yang bisa menjawab sebelum saya beri penjelasan atas pertanyaan Nadia? Dini mungkin ada komentar atas tanggapan temannya. Jadi yang mana yang dimaksud pelibatan stakeholder atau yang lain ya? Saya sebutkan namanya. Susanti atau Fauzi. Silakan kalau ada tanggapan. Jadi yang dimaksud Nadia tadi mengatakan bahwa dalam pengelolaan hutan itu berdasarkan konsep manajemen, dia harus melibatkan seluruh stakeholder ya, intinya pelibatan berbagai aktor ya atau berbagai sektor di dalam pengelolaan hutan. Ada yang bisa memberikan komentar? Dini? Ya, silakan. Oke, baik Nadia ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam konsep manajemen hutan itu pelibatan seluruh atau berbagai pihak sangat penting ya. Misalnya begini, kita mau membangun sebuah konsep pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat terhadap suatu unit usaha misalnya dalam satu unit KPH misalnya. Nah, KPH ini diharapkan dia mandiri ya. Nah, tentu KPH selaku pemangku wilayah tidak bisa melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan tanpa melibatkan masyarakat yang ada di situ. Nah, masyarakat kan ada usaha-usaha yang bisa dilakukan selaku pemangku atau pengelola di tingkat tapak ya yang dimana berada dalam suatu kawasan hutan memanfaatkan berbagai sumber daya. Nah, sumber daya ini tentu perlu didiversifikasi terhadap bagaimana konsep dalam pengembangan usahanya. Tentu harus melibatkan instansi atau sektor-sektor dunia usaha, misalnya pemodal perbankan misalnya yang bisa memberikan kontribusi permodalan ya dalam pengembangan. Kemudian ketika ini barang mau dipasarkan, maka unit usaha atau produk yang sudah dibuat oleh masyarakat ini tentu dikemas, lalu kita mau pasarkan supaya ada nilai harga jual, ya tentu harus bekerja sama dengan pelaku industri atau pasar ya, misalnya di koperasi atau market yang bisa menghargai produk-produk masyarakat ini. Misalnya di produk hutan yang paling banyak kita di HKBK misalnya ada madu, gula aren, ya pengemasannya seperti apa, pasarnya seperti apa, itu tentu harus melibatkan berbagai sektor atau berbagai pihak. Lalu ketika kita mau masuk ke dalam kawasan hutan, tentu kita tidak serta-merta masuk begitu saja, tetapi harus melalui mekanisme perizinan ya, supaya itu legal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Misalnya tentu berkoordinasi dengan KPH, kemudian Dinas Kehutanan, kemudian kalau kita mau mengajukan kelompok usaha perhutanan sosial misalnya di dalam konsep manajemen itu ya harus melibatkan balai perhutanan sosial misalnya yang bisa memberikan bantuan di dalam pengembangan usaha tadi. Itu yang dimaksud. Jadi melibatkan berbagai kepentingan atau sektor, termasuk sektor pendidikan atau akademisi yang bisa membantu
ngadvokasi atau membina masyarakat ya, memberikan pelatihan-pelatihan dan seterusnya dalam rangka pengembangan kapasitas. Itu mungkin yang dimaksud di dalam mekanisme proses pelibatan masyarakat. Ya. Oke, dimengerti Nadia ya? Pertanyaannya Iya, bagus Pak. pertanyaannya. Oke. Silakan yang lain. Susanti lagi atau Fauzi? Atau masih ada pertanyaan dari Nadia? Oke, Nuriksan, silakan Nuriksan. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Ada lagi, Pak, yang mana itu perbedaan mendasar antara rotasi dengan siklus tebangan, Pak? Oke. Oke. Baik ya. Jadi rotasi dengan siklus tebang ya. Kalau perlu saya perlihatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan rotasi di dalam kegiatan manajemen hutan itu adalah periode waktu yang dinyatakan dalam jumlah tahun ya, yang diinginkan atau dibutuhkan untuk membuat tanaman dan menumbuhkan suatu jenis tertentu tanaman hutan ya. Saya kira tentu ini sampai pada suatu kondisi kematangan pohon itu bisa dipanen atau ditebang. Nah, ini juga menunjukkan adalah banyaknya tahun yang diperlukan dalam rangka mengadakan dan mengembangkan suatu tegakan hingga mencapai waktu masa tebang. Itu yang dimaksud dengan rotasi atau biasa juga dikenal dengan istilah daur. Sedangkan siklus tebang atau daur itu adalah jangka waktu antara penebangan hutan dengan penebangan berikutnya pada suatu areal tertentu. Jadi misalnya kita tebang di blok A, lalu kita mau ke blok B, berapa sih waktu yang diperlukan mulai dari penebangan di blok ini sampai pada blok berikutnya. Itu dia yang dimaksud. Oke, Isan ya, mengerti ya yang disampaikan? Saya kira bagus pertanyaannya. Mengerti, Pak. Baik. Makasih Nandaku semua. Saya kira demikian. Saya kira ya, nanti ingat pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dan Anda diminta untuk membaca referensi terkait materi yang akan kita bahas berikutnya. Baik, saya kira cukup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.